Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan kembali. Sebelumnya marilah kita tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan waktu ini kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, pendengaran kami, dan konsentrasi kami. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah merasa kecewa banget sama orang tua, sama teman, sama diri sendiri, atau bahkan sama Tuhan? Kita tidak sendirian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui pembacaan di dalam Mazmur 147 ayat 3 demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ini ditulis dalam masa pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan di Babel. Mereka pulang ke Yerusalem yang hancur. Hati mereka penuh luka. Kehilangan keluarga, rumah mereka, identitas mereka, bahkan iman mereka. Tetapi di tengah situasi keputusasaan itu, sang pemazmur mengingatkan. Saudara-saudara, mungkin kalau saya memberikan bahasanya, saudara-saudara, kita tidak hanya sendirian. Tuhan tidak hanya membangun kembali tembok kota, Dia juga memulihkan hati kita yang remuk, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini menegaskan Allah peduli pada luka batin kita, bukan hanya masalah lahiriah. Kekecewaan bukan akhir, tetapi itu adalah awal dari penyembuhan yang diamati Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Banyak dari kita mungkin berpikir begini, kalau aku kuat, aku harus cepat move on. Ya, kalau bahasa anak-anak remaja pemuda. Tapi Alkitab justru memberitahu kita, Tuhan dekat justru saat kita sedang dalam keadaan rapuh. Daud penulis Mazmur tidak malu dengan keadaannya. Ia menangis. Ia juga protes. Bahkan bertanya, Tuhan, sampai kapan? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 13, di sana dikatakan, ia seolah-olah mempertanyakan, Tuhan berapa lama lagi Tuhan kalau lupakan aku terus menerus? Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai ada 6 ayat di sana. Ia mempertanyakan, sampai kapan? Sampai kapan? Tapi di tengah itu semua, dia tetap percaya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah bertindak dalam hidupku. Kekecewaan kita hari ini entah karena mimpi kita yang gagal, hubungan yang runtuh mungkin, atau doa kita rasanya tidak dijawab-jawab sesuai dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Saat Bapak, Ibu, dan Saudara gagal mencapai impian yang pernah direncanakan, Tuhan mungkin sedang membukakan jalan yang lebih sesuai dengan rencangannya yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Luka yang kita sembunyikan, Tuhan ingin sembuhkan. Oleh karenanya biarlah kekecewaan yang kita rasakan saat ini, amarah, dendam, kesal, biarlah kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin ubah itu semua untuk membawa kita mengalami pemulihan di dalam Yesus. Yesus sendiri tahu rasanya Bapak Ibu disakiti itu. Tahu rasanya dikhianati. Tahu rasanya dia sedih ketika ia membutuhkan murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya. Apa yang terjadi? Mereka pergi tidur. Mereka meninggalkan dia. Dan banyak hal lain yang bisa Bapak Ibu kita lihat bagaimana ketika Yesus menuju salib, para murid-muridnya berpencar dan meninggalkan dia. Tetapi apa yang terjadi? Ia tetap naik di atas kayu salib. Dan kekecewaan, kesedihan yang dialami, justru di atas kayu salib, seluruh umat mengalami pemulihan, yaitu kita saat ini. Amin. Jadi hari ini, jangan menutup hati kita ini. Kalau Roh Kudus menolong kita mengingatkan hari ini, ada luka, ada kekecewaan dalam diri kita.
amarah, dendam kepada orang lain. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, Tuhan bantu saya. Tolong saya, pulihkan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Ampuni kami Bapa, jikalau di dalam diri kami ini masih menyimpan rasa kekecewaan, dendam, amarah, atau benci terhadap orang lain. Tuhan ampuni kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus melalui firman hari ini. Karena kami mau pulih di dalam Engkau dan hidup kami juga Tuhan pakai untuk menjadi saksimu yang hidup dimanapun kami berada. Terima kasih firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.